Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang Netaket Lab 4.5.1 dengan judul Packet Tracer Intervalent Routing Challenge. Jadi pada lab kali ini kita tuh di challenge buat nyelesain konfigurasi yang ada pada lab. Nah, konfigurasinya apa saja ada di bagian instruksi. Kalau kita lihat di sini kita disediakan sebuah topologi, yaitu ada switch, router, server, haki, dan 3 PC. Kalau di addressing table, masing-masing perangkat tersebut punya IP address, lalu interface yang dipakai, dan subnet masknya, lalu ada yang punya default gateway juga, dan ini harus dikonfigurasi ya. Dan juga di sini ada table untuk VLAN dan port assignment-nya. Jadi ada beberapa VLAN dan beberapa interface yang memakai VLAN yang berbeda gitu. Nah, nanti kita bakal konfigurasi ini juga. Jadi di sini ada instruksinya. Yang pertama tuh kita disuruh untuk assign IP addressing. Jadi kita disuruh untuk memberikan IP address di R1 dan S1. Jadi melihat di addressing table-nya gitu. Jadi kita bakal berikan IP, lalu kita bakal konfigurasi default gateway di S1, lalu kita akan membuat VLAN, lalu konfigurasi interface untuk switch portnya, static terang atau akses dan lain-lain ya. Terus mematikan semua port yang nggak kepake. Lalu ada konfigurasi interVLAN routing dan ada verify koneksi yang artinya ping lah ya istilahnya. Jadi mungkin kita langsung saja ke yang pertama. Di sini kompresinya 0% ya. Cek result. Oh nih, kalian bisa lihat di sini nih. Kalau kalian bingung dengan kata-katanya, jadi port yang harus dikonfigurasi itu ini, dan seterusnya lah ya. Kita lihat di addressing table-nya aja. Jadi di addressing table, kita bakal ngisi IP address yang ada di device R1. Kita aktifkan dulu. Setelah itu ke configure terminal. Nah, pertama kita bakal ke interface gigabit ethernet 0/1 dulu ya. Selanjutnya kita perintahkan shutdown agar dia nggak mati portnya. Lalu kita bakal pindah karena di sini kita nggak bakal ngisi IP address, tapi di interface 0/1.10. Di sinilah kita bakal isi IP address sesuai yang ada di addressing table-nya. Jadi IP address-nya itu IP address 172.17.10.1 dengan subnetnya 255.255.0. Enter. Nah, ini untuk si interface gigabit ethernet 0/1.10. Lalu jangan lupa kita pakaikan atau pasangin enkapsulasi untuk si interface ini, karena si interface ini kan ngarahnya dia ke VLAN 10 ya. Karena dia titik 10 kan. Berarti encapsulation dot 10 enter. Harusnya bertambah jadi 5%. Lalu selanjutnya kita cek result dulu. Kita cek. Jadi di gigabit ethernet 0/1 sudah kita konfigurasi. Tapi ini masih ada yang ini ya. 0/1.10 IP address dan subnetnya masih salah. Coba kita periksa lagi. Sepertinya ada kesalahan dalam memberikan IP address-nya. 172.17.10.1. Ini sudah benar ya harusnya. Jadi mungkin kita langsung exit aja. Nanti kita cari masalahnya di belakangan. Lalu selanjutnya kita bakal ke interface yang titik 20. Nah, kita bakal isi IP address-nya juga nih sama. Jadi kita enkapsulasi dulu deh. .20
baru IP address 172.17.20.1, lalu 255.255.255.0, lalu enter. Nah, bertambah menjadi 16%. Dan IP addressnya sudah terisi ya. Oh, kalau ini sepertinya saya tahu kenapa dia nggak masuk. Harusnya masuk ya, karena ini aja masuk. Kita bakal balik lagi ke yang titik 10. Jadi di sini kita enkapsulasi dulu, baru kita isi IP address. Lalu kita isi IP address. Nah, tadi. Nah, ini. Nah, baru dia masuk gitu ya. Jadi sebelum kita isi IP address, kita harus enkapsulasi dulu, baru dia mau. Lalu kita bakal ke interface 0/1.30. Dan sini kita enkapsulasi seperti biasa. 30, baru isi IP addressnya 7172.17.30.1. Titik 0, enter, exit. Kita bakal pindah ke sekarang 88 ya. Jadi di 88 ini kita konfigurasi juga enkapsulasinya 88, namun sini ada tambahan native ya. Karena kita lihat di VLAN, tabel VLAN-nya, VLAN 88 ini ada native-nya namanya. Lalu kita enter, lalu baru kita isi IP address-nya 172.17.88.1, 255.255.255.0, enter, exit. Dan selanjutnya kita bakal isi yang titik 99. Titik 99, lalu kita IP address enkapsulasi dulu .99 tentunya. Lalu kita isi IP addressnya 172.17.99.10. 1 sorry, kok 10. 255.255.255 titik. Nah, baru deh exit. Kalau kita lihat di check resultnya, kita sesuaikan dulu kameranya. Nah, kita lihat di check result ya. Bagian assessment items ini di router pertama ternyata sudah selesai untuk konfigurasinya. Lalu berarti kita bisa langsung pindah ke S1. Jadi di S1 ini kita bakal ngaktifin ngarahin S1-nya memberikan default gateway pada S1-nya, lalu mengaktifkan VLAN-VLAN yang ada di S1. VLAN-VLAN yang diaktifkan tuh ada di VLAN table ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita masuk dulu. Lalu configure terminal. Lalu kita akan berikan IP default gateway-nya pada si switch-nya. Jadi IP default gateway-nya tuh 172.16.17.99.1. Ini merupakan gateway dari si switch S1-nya. Enter. Bertambah menjadi 62%. Selanjutnya kita bakal ke interface VLAN 99 dulu. Di sini kita bakal isi IP address-nya dengan yang ada di sini. Jadi di VLAN 99 tuh diisi IP address 17.99.10 dengan subnet 255.255.0. Enter, maksud dong biar nggak mati-mati. Baru exit. Nah, setelah kita isi VLAN 99 dan default gateway yang sudah kita berikan juga, kita bakal membuat VLAN-nya satu-satu. Jadi VLAN 10, 20, 30, 88 ini kita harus buat. VLAN 99 juga kalau perlu. Coba kita exit dulu ya. So, VLAN brief. Enter.
Nah, ini merupakan VLAN yang ada di dalam S1 yang ternyata VLAN 99 itu belum ada juga. Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu semuanya, semua VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 10. Nama VLAN-nya itu faculty/staff bakal bertambah. Lalu selanjutnya kita buat yang VLAN 20-nya student namanya. Lalu VLAN 30 guest atau default ya namanya. Lalu VLAN 88 namanya adalah native. Lalu VLAN 99 namanya adalah management. Nah, sudah kita buat semua nih VLAN-VLAN yang dibutuhkan dalam lab kali ini. Coba kita cek resultnya, dan di bagian VLAN sudah checklist semua, tinggal port-portnya yang kita harus atur ya. Kita harus kelompokkan port-port segini itu masuknya VLAN 10, lalu kalau segini masuknya 20, nanti kita bakal atur. Yang pertama kita bakal mengatur interface range F11 sampai 17 ya. 0/11 sampai 17. Lalu di dalam range Ethernet base Ethernet 0/11 sampai 17 ini kita bakal kita bakal pasangin VLAN 10 sesuai dengan ketentuan di VLAN table-nya. Switch port access. Sorry. Nah, baru dia mau bertambah menjadi 84%. Kita exit aja. Selanjutnya kita bakal atur range yang dari 18 sampai 24. Kurang lebih sama perintahnya. Cuman dia VLAN-nya yang dipasang adalah VLAN 20. Lalu kita bakal interface range 6 sampai 10. Lalu kita bakal pasang VLAN 30 di sini. Setelah itu kita bakal kemana lagi nih kira-kira? Bentar ya, cek dulu. Ethernet 2345. Oh, 2345 nggak dipakai ya. Nanti kita patiin berarti. Kita selesain VLAN table-nya dulu. Jadi setelah kita masuk ke sini, kita bakal ke interface gigabit 0/1. Lalu di dalam sini kita bakal setting switchboard mode terang karena dia yang terhubung ke si routernya. Jadi di sini harus kita terang ya. Lalu switchboard terang native VLAN 88. Selanjutnya kita cek dulu nih, ada yang kurang. Kita cek di sini. VLAN 99 udah aktif, ini udah aktif, berarti sisa port-port yang nggak dipakai. Jadi port-port yang nggak dipakai kita bakal matiin. Cara matinya kita tinggal catat nih range berapa aja. 0/15 sampai bukan 15, 1 sampai 5 tadi kalau saya lihat. Lalu yang gigabit Ethernet juga harus ada yang dipatiin karena tadi yang gigabit Ethernet 0/2 nggak kepake sama kita. Lalu kita shutdown biar nggak terlalu berat sih switchnya. Nah, kita end WR.
Kalau kita lihat completionnya sudah 100%, yang artinya sudah kita jalankan semua konfigurasinya. Mungkin terakhir kita tinggal cek network aja. Dimana di sini harusnya udah bisa ya. Dari PC 1 ping ke mana nih? Ke G0/0. Coba bisa nggak ya? (17.252) bisa dan terhubung tentunya. Mungkin kita coba yang 31 deh. Itu IPC routernya yang ada di 0/1.30. Itu juga bisa. Dan sepertinya ini udah connect semua ya untuk darinya. Coba kita ping server. Apakah bisa ping server? 50.254. 50.254. Tunggu. Apa dia emang nggak bisa ya kalau ke server? Kita cek servernya. 72.17.51. Oh bisa nih. Nah bisa. Jadi ke server juga ternyata bisa ya. Dan ini topologinya sudah nyambung semua. Mungkin tadi karena ada proses yang lumayan lama, jadi dia request timeout. Dan kalau kita ping lagi tadi udah reply yang artinya dia sering membalas pesan gitu ya. Mungkin cukup sekian karena compression ada 100% juga. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.